Sampurasun sadayana, wilujeng enjing. Nah, kenapa kita pakai bahasa Sunda? Karena sekarang kita ada di Bandung, Jawa Barat. Hari ini saya rencananya akan berjalan-jalan ke daerah Dago Atas, yaitu tepatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda, Taman Hutan Raya atau yang biasa dikenal dengan Dago Pakar. Gimana keseruan di dalamnya? Mari kita lihat yuk. Cus. Sebelum masuk kita beli tiket dulu nih. Tiketnya harganya cuma 15.000 aja. 15.000 udah bisa keliling-keliling. Nah, untuk teman-teman yang datang ke sini di waktu sholat, di sini juga banyak loh. Ada fasilitas musola dan toilet yang terlihat di beberapa petunjuk. Buat kamu yang datang ke sini, nggak perlu khawatir mau sholat di mana, karena di sini juga ada fasilitas musola. Bisa dilihat musolanya di sana, lengkap dengan tempat duduknya. Di tengah kota Bandung yang padat banget akhir-akhir ini, di sini kita bisa menghirup udara yang cukup segar. Adem banget kan pemandangannya, bikin suasana hati jadi sejuk deh. Di sekeliling kita bisa lihat pohon tinggi-tinggi dan besar-besar. Juga pemandangan gunung yang cakep banget. Sedikit informasi teman-teman, Taman Hutan Raya ini memiliki luas 590 hektar area dan pernah berganti-ganti nama. Awalnya tempat ini dinamakan Hutan Lindung Pulau Sari, lalu menjadi Taman Hutan Wisata Alam. Spot yang paling menarik di Taman Insinyur Haji Juanda atau Dago Pakar ini adalah Goa Belanda dan Goa Jepang. Teman-teman pasti juga yang sudah sering melihat video-video tentang goa ini di beberapa YouTube channel lainnya, pasti penasaran kan? Nah, sekarang kita yang akan melihat langsung ke dalamnya. Kita sudah mau ke arah Goa Jepang. Jadi goa ini dibangun tentara Jepang untuk kepentingan pertahanan setelah tentara Belanda menyerah tanggal 10 Maret 1942. Gimana goanya? Penasaran? Ayo. Saya juga penasaran. Pengen tahu. Ada di area Goa Jepang. Ini di depan saya sudah ada salah satu pos jaganya. Jadi bukan pintu masuknya ya, tapi pos jaganya. Nah, kita lihat. Bilangnya ada Goa Jepang, tapi kita masuknya dari sana. Kan bisa sewa pemandu 30.000 sama senternya 5.000 rupiah. Kita kembalikan. Mau tahu rasanya di dalam sini tuh dingin banget. Yang pertama karena memang cuaca Dago ini karena memang konturnya tanahnya tinggi ya. Dan juga ini kan dalam ini tuh bener-bener kayak udaranya lembab dan memang kita lagi di bawah tanah gitu, di goa terowongan gitu. Jadi bener-bener yang udaranya tuh dingin kayak pakai AC. Rasain sendiri deh kalau datang sini. Teman-teman lihat, nah ini nih yang tadi saya bilang di dalamnya itu masih kasar gitu, belum ada penghalusan karena kan mungkin juga dibangun pada tahun 1942 ya, dan Jepang juga kemudian pergi hanya 3 tahun dari Indonesia, jadi masih gini kasar, belum dihalusi. Bayang ya, dalam 3 tahun bisa membangun seperti ini. Baru ya, karena tadi kan 1942 ya dibangunnya gitu. Jadi memang kalau misalkan kita melihat di dalamnya pun belum terlalu bagus, masih bebatuan gitu, dan juga memang tidak terlalu luas seperti Goa Belanda. Nah, jadi kita lihat Goa Belanda masih kira-kira kurang dari 1 kilo, kita jalan lagi ke arah sana.
Jadi kita dari Gua Jepang, kita masih jalan lagi menuju ke Gua Belanda. Di Gua Belanda ini ada cerita urban gitu ya, yang sering diingat-ingat sama orang-orang Bandung. Mungkin juga banyak YouTuber lainnya yang udah pernah bahas ini, itu yang katanya tidak boleh mengucapkan satu kata, yaitu LADA di dalam Gua Belanda. Katanya sih kalau misalkan mengucapkan kata itu nanti pamali gitu deh, ada sesuatu yang tidak enak akan terjadi kepada si pengucapnya. Wallahu alam ya, itu hanya cuma cerita aja, tapi kita nanti cari tahu tentang sejarahnya Gua Belanda. Oke? Nah, sekarang kita udah sampai nih. Kita udah ada di depannya Gua Belanda. Sebelum masuk ke dalam gua, kita baca-baca dulu yuk informasinya. Jadi, Gua Belanda ini dibangun pada tahun 1906 yang dibuat oleh BEM atau Bandungse Elektriciteit Maatschappij atau perusahaan listrik Bandung. Pada tahun 1921 dikelola oleh GBU atau Gemeenschap Like Elektriciteit Bedrijf voor Bandung en Omstreken. Jadi perusahaan listrik milik pemerintah untuk Bandung. Nah, ini sekarang kita memasuki Gua Belanda. Ini Gua Belanda ini dulu dibikin pada tahun 1906. Awal mulanya ini nyambung sama cerita Kota Bandung. Dulu Kota Bandung didirikan pada tahun 1810. Iya, masih ada. Nah, ini kita nyampe di Bekasi ruang interogasi. Jadi dulu kalau misalnya ada pemberontak, istilahnya rampok kalau zaman dulu, mereka warga lokal itu laporannya ke Opsir Belanda. Soalnya waktu itu koordinasinya sama koloni Belanda, bukan sama polisi gitu. Cuman kayak ininya sama, jadi nangkep perampok kayak gitu. Jadi dibawa ke sini, ya ini juga merangkap ruangan interogasi sekalian untuk ruang sidangnya. Ketika mereka nggak bersalah, mereka dilepas lagi. Kalau mereka bersalah, lanjut ke sel tahanan. Nah, ini ruangan interogasi ini ternyata dulu sebelum ada YouTube, ini pernah dijadikan untuk uji nyali dunia lain, itu UKA. Cuman saya sebagai pemandu wisata di Gua Belanda ini suka ngasih edukasi. Jadi ketika kita mau masuk ke gua atau misalnya ke bangunan bersejarah atau gunung, hormatilah. Bukan harus ditakuti, tapi harus menghormati. Karena ketika di Gua Belanda ini sekarang YouTuber sengaja suka nantang-nantang dengan kata tabu di daerah ini, seperti kata lada. Kan saya ini ngasih tahu, bukan istilahnya nantang. Kalau nantang ada tanda serunya belakangnya, gitu. Jadi kayak menyudutkan lah istilahnya kalimatnya. Gitu. Saya cuma ngasih tahu aja, kenapa kan tapi nggak boleh. Mungkin saya bisa jelasinnya di luar. Kalau di sini mungkin agak sensitif, soalnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah masuk ya ke Gua Belanda. Ternyata guide-nya mengucapkan kata lada. Aduh, aku tadi rasanya deg-degan banget. Dan gimana ya? Cepet-cepet yuk kita ke tempat selanjutnya. Nah, teman-teman yang mau ke Gua Belanda, sebetulnya tadi kita kan melewati ada Holland Spot ya, tapi tadi kita ke Gua Belanda dulu. Nah, sekarang sudah berkeliling di Gua Belanda dan mendengarkan cerita dari guide lokalnya, kita sekarang berhenti dulu di Holland Spot untuk sekedar minum kopi. Nah, tempat ini karena berdekatan dengan Gua Belanda, jadi juga bertemakan dengan Belanda. Heeft mee maar nasi goreng en een gebakken ei met sambal en wat kerupuk en een goed glas bier erbij. Nah, waktu saya duduk di Holland Spot ini, tiba-tiba keingetan tuh lagu itu. Itu lagu dari Witeke van Dort yang sangat terkenal tentang keenakan menu-menu masakan di Indonesia. Yuk sambil ngopi, terus kita melihat-lihat spot Holland Spot. Jadi Holland Spot ini kita bisa berhenti sebentar sini buat ngopi, buat baca buku, juga selfie juga, coffee. Nah, kita sudah keliling
Tadi habis ngopi di Holland Spot, ini kita kembali lagi ke pintu gerbang keluarnya. Ya, cukup sekian perjalanan yang cukup melelahkan tapi menyenangkan.